Masalahnya kata Nabi, ada orang yang liurnya secara lahir bukan kodratnya najis, tapi secara makna dia bisa jadi najis. Itu Tito, Jokowi, Ahok kebanyakan nyusu sama Megawati. Najasatul lisan al-bada'at kata Nabi. Najisnya lisan itu dengan berkata buruk. Kenapa kalau saya tidak Jokowi? Mau ditangkap saya? Jokowi bangsa, tangkap saya bersih. Kalau mau tangkap saya, Megawati bangsa, tangkap saya. Benar bangsa. Jadi ini lebih parah dari anjing. Karena itu Allah itu di Al-Quran kadang menyindir manusia, itu kadang balhum adol, lebih buruk dari binatang. Sosok kontroversial Bahar bin Smith kembali menjadi perhatian publik. Video dirinya yang diduga menghina Presiden Jokowi dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman viral di media sosial. Sudah saatnya memang orang seperti Bahar Smith ini ditangkap. Apa yang dia lakukan dan dia katakan berpotensi memecah belah persatuan dan memelihara dendam. Ya, kalau ada tokoh agama atau guru agama yang ketika kita belajar pulang-pulang kita jadi benci sana sini, nah itu berhak ditinggalkan atas nama Nabi. Itu Tito, Jokowi, Ahok kebanyakan nyusu sama Megawati. Mana Jenderal Baleho mana yang kemarin nurun Balehonya Habib Rizik? Jangan-jangan agamanya doang Muslim gitu, tapi tidak merepresentasikan Islam. Yang paling bisa dilihat jelas bahwa misi utama Nabi jauh sebelum menjelaskan tentang hukum-hukum Islam itu adalah dua, yaitu rahmat, cinta kasih, dan yang kedua akhlak yang agung. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Jadi kalau ada guru yang anti kepada nilai-nilai cinta, mengajarkan kebencian, berarti dia bukan guru yang benar. Jangan ajarin kita orang tentang akhlak, tentang adab, jangan. Kita paham itu. Kalau mau diadu, yuk kita adu. Murid-murid pesantren Anda sama murid-murid sahabat, kita adu bagaimana akhlak adab mereka. Ajarkan akhlak. Anak ajarkan adab. Kita jelaskan bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi. Ini cintanya datang. Iya. Ajarin dakwahnya Nabi, lembutnya Nabi, senyumnya Nabi. Bagaimana ini? Kalau ada guru yang akhlaknya buruk, maka dia bukan guru yang benar. Berarti cinta dan akhlak. Nah, terus cara penyampaiannya ini penting juga. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi. Cara penyampaiannya itu harus memenuhi 3 syarat. Kata Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. 1, disampaikan dengan kegembiraan. Bukan neraka. Kamu kerak-kerak berdasi, kamu kerak-kerak pakai seragam, tempat kamu neraka jahanam. Jokowi masuk neraka. Bahkan Nabi pernah dalam salah satu hadis Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang ikut saya masuk surga. Wa man asani, siapa yang enggak ikut saya faqad aba. Berarti enggak ikut. Padahal harusnya kan neraka. Yang enggak ikut saya masuk neraka. Tapi Nabi itu lisan sucinya enggak mau keluar kata neraka kepada orang yang jelas-jelas masuk neraka. Tempat kamu neraka jahanam. Jokowi masuk neraka. Kok gampangan orang sekarang yang neraka? Iya. Memang orang sekarang itu lebih cosplaynya kepada Fir'aun ketimbang kepada Nabi. Sayyid Habib Syarif yang melenceng dari jalan datuk-datuknya, melenceng dari jalan leluhurnya. Dia bukan Sayyid, dia bukan Habib, dia bukan Syarif. Sebelum meninggal dunia, Habib Hasan Mulasela sempat menyampaikan pesan penting untuk para zuriyah atau keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia. Dia mengatakan, jika benar memiliki hubungan darah dengan Rasulullah, maka bersikaplah lemah lembut kepada siapapun. Habib Hasan yang merupakan tokoh agama terpandang di Solo, Jawa Tengah mengingatkan, ilmu merupakan hal penting yang harus didalami para keturunan Nabi. Namun, kata dia, akhlak dan kepribadian baik tak boleh ditinggalkan. Justru kalau cucu kanjeng Nabi Rasulullah SAW itu, akhlaknya harus baik. Jadi, utamakan akhlak, baru kemudian ilmu. Ujar Habib Hasan pada pernyataan yang disampaikan akhir tahun lalu.
Tempat kamu neraka jahanam. Jokowi masuk neraka. Di fitnah-fitnah seperti itu, saya kadang-kadang juga mau marah ya gimana, nggak marah ya gimana, serba salah. Tidak pernah saya dengar Jokowi marah, baru itu kali. Kalau nggak mau pilih dia kan tidak apa-apa. Jangan fitnah, tidak itu aja. Lebih gini begitu. Tapi saya sekarang juga mau belak-belakan. Jadi kalau nggak diingatan seperti itu, ada ya orang yang percaya. Itulah mengapa dia mengaku kecewa setiap kali melihat ada dzurriyyah Nabi yang bicara kasar dan berlaku semena-mena. Padahal Rasulullah SAW selalu mengingatkan untuk menjauhi tindakan tersebut. Dia menyarankan saat mengadakan Maulid Nabi, semangat kebaikan yang selalu ditampilkan Nabi Muhammad SAW sebaiknya dihidupkan kembali. Tujuannya supaya orang-orang, terutama umat Islam, tak lupa dengan pentingnya akhlak kepada sesama manusia. Jadi nonton, aku diulung, aku dipenjara, jadi kayak kerupuk, goblok. Janganlah kita kompor-kompori dan yang lain-lain juga, ya, karena ada hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa yang menjadi korban? Rakyat. Dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad, seharusnya mencontohkan akhlak beliau. Tutur yang menyejukkan, bukan melontarkan kata-kata kotor atau kasar. Tuturnya, ini nih, kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Habib yang terkenal dengan aksi sosialnya tersebut juga menyampaikan prinsip keyakinannya tentang teladan Nabi Muhammad dalam menyikapi musuhnya. Nabi, lanjut dia, justru memberikan makan bagi orang yang menganggapnya musuh ketika kelaparan, bahkan menyuapinya meski selalu dihina dan dihujat, sehingga akhirnya orang tersebut menyadari teladan sang Nabi. Berjanji melayani rakyat, memakmurkan rakyat. Rakyat mana yang sejahtera? Rakyat mana yang makmur? Yang makmur bukan rakyat, yang makmur yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur Cina, yang makmur PKI, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita melarat, kita menderita, kita susah, kita miskin, kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Nah, Atta Halilintar tuh gimana? Itu di dunia YouTube. Ria Ricis tuh gimana? Yang paling sukses tuh mereka berdua loh sekarang. Teman-teman gue yang 90% adalah penduduk asli Indonesia yang beragama Muslim, itu sukses-sukses. Mungkin tergantung lu gaulnya di mana dulu gitu. Kalau orang belum sukses, itu nggak bisa disalahin pemerintahnya juga. Berkaca dari kenyataan tersebut, Habib Hasan mengingatkan, gelar Habib yang tersemat di depan nama seseorang sebaiknya tak membuat dia keras hati dan besar kepala. Si Bahar Smith yang mengaku-ngaku kalau dia cucu Nabi yang ke-29. Tapi selama pribadi saya tidak dicaci maki, betul. Insya Allah dan mulia, kakek-kakek kami mengajarkan itu, bahkan kami punya kakek, saya punya kakek, saya cucu Nabi Muhammad. Seolah-olah begitu pentingnya dia mengaku sebagai cucu Nabi. Saya cucu Nabi Muhammad yang ke-29. Saya punya kakek, saya punya Nabi Muhammad. Beliau dulu oleh Nabi. Bodohnya yang menggunakan agama bukan untuk kebaikan, tetapi justru untuk menghalalkan kekerasan. Sidang Bahar bin Smith dalam kasus penganiayaan sopir taksi online kembali dilanjutkan. Bahar mengaku memukul korbannya sebanyak 3 kali. Janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Ini jelas disampaikan di kitab Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat 11 banyak disampaikan, kata Habib Hasan Mulasela. Seperti diketahui, meski sudah berlalu hampir setahun, namun pesan tersebut bisa menjadi rujukan untuk kehidupan di masa sekarang. Habib Hasan sendiri berpulang ke rumah Allah pada 12 Maret 2021 lalu setelah mengalami serangan jantung. Omongan kotor itu omongannya iblis, bukan omongan kita. Jangan kita pakai omongan itu. Maka makhluk yang paling mulia adalah iblis, saudara-saudara.
kejahatan, keburukan, cacian, makian, membahayakan orang, itu kerjaannya iblis, bukan kerjaannya kita. Kerjaan kita dengan ilmu, kerjaan kita dakwah, kerjaan kita akhlak. Iya kan? Hah? Skop nanti berdua. Terus ente ngaku-ngaku Habib. Hei, nama asli ente siapa? Ngaku apa? Ngaku Alatos. Kamu itu nggak usah jadi orang Islam, jadi manusia yang tidak melukai orang saja sudah lumayan. Loh, terus kamu itu mempertahankan Islam dengan melukai sesama manusia. Islam capopo itu. Kita masuk aja ke penganiayaan anak kecil ini. Jadi gua udah nonton videonya. Kalau lu belum nonton videonya, itu anak kecil di Muay Thai lah. Dengan alasan latihan bela diri. Gua belum pernah lihat sih latihan bela diri seperti itu, tapi mungkin ilmu bela dirinya beda-beda. Dengan modal pintar, tanpa akhlak, tanpa adab, tanpa sopan santun, seseorang bisa jadi mulia, maka makhluk yang paling mulia adalah iblis, saudara-saudara. Yang paling bisa dilihat jelas bahwa misi utama Nabi jauh sebelum menjelaskan tentang hukum-hukum Islam itu adalah dua, yaitu rahmat, cinta kasih, dan yang kedua akhlak yang agung. Lah ini lagi si Jokowi kerempeng satu ini. PKI. Jadi kalau ada guru yang anti kepada nilai-nilai cinta, mengajarkan kebencian, berarti dia bukan guru yang benar. Kalau ada guru yang akhlaknya buruk, maka dia bukan guru yang benar. Berarti cinta dan akhlak. Nah, terus cara penyampaiannya ini penting juga. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi. Cara penyampaiannya itu harus memenuhi 3 syarat. Kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. 1, disampaikan dengan kegembiraan. Bukan neraka. Kamu kera-kera berdasi, kamu kera-kera pakai seragam, tempat kamu neraka jahanam. Jokowi masuk neraka. Bahkan Nabi pernah dalam salah satu hadis, Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang ikut saya masuk surga. Wa man asani, siapa yang nggak ikut saya faqad aba. Berarti nggak ikut. Padahal harusnya kan neraka. Yang nggak ikut saya masuk neraka. Tapi Nabi itu lisan sucinya nggak mau keluar kata neraka kepada orang yang jelas-jelas masuk neraka. Tempat kamu neraka jahanam. Jokowi masuk neraka. Kok gampangan orang sekarang yang neraka? Iya, memang orang sekarang itu lebih cosplaynya kepada Fir'aun ketimbang kepada Nabi. Sayyid Habib Syarif yang melenceng dari jalan datuk-datuknya, melenceng dari jalan leluhurnya. Dia bukan Sayyid, dia bukan Habib, dia bukan Syarif.